Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan guru kami Ustadz Ahmad Fatoni Eskom. Yang saya hormati Bapak Ustadz Astoro selaku Ketua DKI Masjid Istiqlal Jakarta. Yang saya hormati pula Bapak Ustadz Sri Rejoko selaku Ketua Panitia acara kita pada hari ini. Dan tidak lupa Bapak Irjen Polisi Bapak Zainul Muttaqin selaku Kadif Propam, para habaib, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pejabat pemerintahan yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan anugerah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hambanya yang pandai lagi banyak bersyukur. Salawat dan salam semoga juga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, kepada sahabatnya, juga kepada kita umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Sungguh senang sekali saya pada hari ini berkesempatan untuk melihat wajah-wajah yang bercahaya, bersinar lagi berseri-seri. Teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, tertawa, bergembira hati. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini kita bisa berkumpul lagi di surganya Allah yang kekal lagi abadi. Jamaah yang mulia, sebagai seorang muslim kita meyakini dengan amat sangat yakin bahwasanya sosok yang sempurna, tidak ada kekurangan, hanyalah sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kita meyakini pula bahwasanya hamba yang paling sempurna penghambaannya hanyalah Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sebagai seorang makhluk dan hamba biasa yang bukan nabi, bukan rasul, tentu jauh dari sempurna. Banyak kekurangan kita, kadang kita berbuat taat, kadang-kadang pula kita berbuat maksiat dosa. Tetapi meskipun begitu, kita terus mendorong diri kita untuk menyempurnakan diri kita, mengevaluasi diri kita agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan sebagai seorang hamba. Maka pada hari ini di mana kita merayakan kembali tahun baru Hijriah, kita diingatkan kembali bahwasanya kita telah melewati hidup kita sebagai seorang hamba setahun ke belakang. Apa kita disuruh diingatkan kembali untuk mengevaluasi, mengoreksi diri kita, apakah kita sudah menjadi hamba yang baik atau belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah, hisablah, perhitungkanlah dirimu sendiri sebelum Allah memperhitungkan dirimu pada hari kiamat. Pada sebuah kaidah di usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Suatu perintah aslinya itu adalah untuk mewajibkan apa yang diperintahkan.
Rasulullah memerintahkan kita untuk menghisab, untuk bermuhasabah terhadap diri kita, maka wajib untuk kita pada hari ini bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Pada hadis yang lain beliau juga bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri. Orang yang cerdas bukan orang yang cerdas selalu mengoreksi orang lain. Kalau mengoreksi orang lain barangkali kita pintar semua, tetapi yang pintar kata Rasulullah adalah orang yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri. Dan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa beramal kata Rasulullah untuk mempersiapkan bekal setelah mati. Oleh karena itu, momen ini adalah momen yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita. Jamaah yang mulia, di antara ibadah-ibadah kita yang patut dan utama untuk kita evaluasi, yang terutama adalah perkara sholat kita. Kenapa perkara sholat kita harus kita evaluasi dari antara ibadah yang lain? Karena yang pertama, apabila kalimat tauhid adalah kunci surga, maka sholat adalah kunci kebaikan. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah pada seorang hamba di hari kiamat adalah perkara sholat. Apabila baik sholatnya, maka baik pula amalan yang lain. Jika buruk sholatnya, maka buruk juga perkara ibadah yang lain. Maka kita analogikan seperti orang yang bekerja. Orang yang bekerja tentu dia mengharapkan upah setelah dia selesai bekerja. Begitu juga dengan kita. Kita beribadah sehari-hari di dunia dengan segala macam ibadah dari sholat, sedekah, puasa, pergi haji, umrah, semuanya. Tentu kita mengharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya untuk diterima segala amal ibadah tersebut, kita harus memperhatikan kualitas sholat kita. Jamaah yang mulia, untuk mengevaluasi sholat kita, maka kita bisa lihat dari dua aspek. Yang pertama aspek zahir, yang kedua aspek batin. Aspek zahir yang bisa kita jadikan evaluasi adalah kita harus lihat apakah sholat kita sudah memenuhi syarat rukun, sudah memenuhi apa yang dituntut oleh agama kita. Maka kita tidak bisa mengetahui syarat dan rukun itu telah terpenuhi dalam sholat-sholat kita kecuali jika kita menuntut ilmu. Oleh karena itu Imam Ibn Ruslan dalam Sofatuz Zubatnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu pasti amalnya tertolak, tidak diterima. Oleh karena itu Rasulullah juga mewajibkan kita untuk menuntut ilmu supaya tahu di mana salahnya dan di mana benarnya ibadah kita. Aspek zahir yang kedua yang bisa kita lihat adalah apakah sholat kita sudah tepat waktu. Rasulullah SAW bersabda, ahabul amal ilallahi as-sholatu ala waktiha. Amalan yang paling Allah cintai adalah sholat di awal waktunya. Maka Allah begitu sangat cinta terhadap seorang hamba, apabila ada panggilan azan, ada panggilan sholat, dia segera untuk menghampirinya, memenuhi panggilannya, meninggalkan segala perkara duniawi yang dia kerjakan. Oleh karena itu kita perbaiki sholat kita dari cara sholat kita dan juga dari waktu sholat kita. Yang kedua aspek batin dari sholat kita, maka kita lihat apakah sholat kita ini sudah khusyuk atau belum. Maka ini masuk dalam bab ihsan, kita memperbaiki sholat kita. Kata Rasulullah SAW, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarau fa innahu yarah. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, yakini bahwasanya Allah sedang memperhatikan kita. Jamaah yang mulia, tahun baru Hijriah ini adalah momentum yang tepat buat kita untuk kita mengevaluasi diri kita menjadi hamba yang sempurna. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk kita memperbaiki diri kita dari ibadah kita menuntut ilmu supaya ibadah kita menjadi sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebih mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.